Halo, ya silakan masuk. Permisi ya, Pak. Halo ya, ini Mas Arya ya? Iya. Oh ya, silakan duduk Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat Mas Arya karena udah memberi waktu dan juga Mas Arya juga mau ketemu saya untuk hari ini. Gimana Mas perjalanannya ke sini tadi? Tadi sih lumayan panas sih Pak ya. Tadi saya lihat di HP itu 37 derajat Pak cuaca hari ini Pak. Jadi badan saya tuh keringetan terus panas gitu Pak pas jalan. Iya, akhir-akhir ini emang rada panas ya Surabaya ini Mas ya. Ini nyampe 37 loh. Iya. Nggak normal itu suhunya Mas. Padahal dulu waktu kecil saya tuh cuacanya nggak sampai sepanas ini Pak. Walaupun agak panas tapi nggak sepanas ini. Ya nggak tahu faktor apa gitu Mas ya. Kayaknya Kayak gini kan. Ini hari ini kegiatannya cuma buat kesini atau ada kegiatan lain Mas? sebelum kesini sih tadi saya habis dari kuliah sih Pak. Kampus Menanggal. Oh hari ini ada perkuliahan juga. Iya. Ya, kalau boleh tahu mata kuliah apa hari ini? Hari ini mata kuliah itu statistika di Menanggal. Berarti habis mata kuliah statistika baru Sini. kesini. Soalnya hari ini cuma satu matkul aja. Oh kalau hari sebelumnya semuanya satu matkul atau Ada yang 2 matkul, ada yang 1 matkul. berarti nggak nentu juga gitu Mas? Tergantung dosennya Pak. Oh iya. Ini selain kuliah kesibukannya apa aja sih Mas? Selain kuliah sih kesibukannya saya bantuin cateringnya mama sih. Oh iya. Iya. Tapi saya lihat postur tubuhnya ini kayaknya atletis banget Mas. Senang olahraga. Iya Pak, saya senang olahraga di rumah. Selain saya suka sepak bola, Iya. saya juga suka basket. Terus di rumah itu nge-gym juga, agak nge-gym. Oh, workout gitu ya Mas? Iya. Apa suka banget ya Mas ya? Suka bola banget Pak. Tim yang didukung apa sih Mas? Arsenal Pak. Waduh, Arsenal? Iya. Waduh, rival ya tadi ya Mas? Oh bapaknya apa? Aku MU. Oh, Walaupun MU. nggak sekota tapi kan sering Ah. clash juga ya Mas ya. Dulu kan 2 klub itu kan saling bentrok kan. Soalnya Iya. kan ngerebutin masa prime-nya kan, masa prime terus kejayaannya gitu kan. Iya, kan emang rivalitasnya udah dari dulu juga. Iya. Oh, saya baru tahu ternyata Mas Arya suka bola. Suka banget. Ternyata pantasannya kayaknya berseri sekali. Mungkin ada aroma musim ini trofi lancar ini kayaknya. Amin sih Pak, saya optimis sih musim ini. Soalnya kan Arteta kan pelatihnya ya Pak ya. Iya. Terus dia belanja itu hanya terus belanja pemainnya itu nggak ecek-ecek Pak. Pemainnya itu bintang gitu. Iya. Kayak ada Eze, terus ada Madueke. Jokic juga ada sih. Iya. Jokic kan musim kemarin tuh jadi pencetak gol terbanyak di dunia Pak. Iya, ya, Di Eropa. 50-an ya 50-an, kalau salah. Kan sebelumnya dia di Sporting ya Mas? Iya. Iya. Dapat piala kan kemarin di Sporting. di Sporting sama piala individu di mana tuh Ballon d'Or. Oh, Tapi bukan Ballon d'Or, ya, sudah banyaknya. Iya. Kan kalau kemarin kan ini Dembele ya? Dembele Ya, ya. itu juga kan kontroversi Versi juga. ada yang harusnya Yamal, Iya. harusnya ini gitu. Oh iya. Selain hobi bola, basketan, sama bantuin ibu, kegiatannya apa lagi ada sih Mas? Itu aja sih Pak. Soalnya kan sehari-hari udah kuliah terus bantu ibu terus ekstra di kampus. Ekstra basket gitu. Ya, Oh, berarti itu aja. itu aja sih. Tujuan Mas Arya sini kan bukan cuma sekedar untuk bercerita, pasti mungkin ada hal-hal yang ingin Mas Arya sampaikan dan selesaikan bersama saya di sini ya Mas ya. Iya sih Pak. Mas Arya punya gimana ya hal yang ingin diselesaikan. Ada Pak. Nah sebelum kita lebih lanjut, saya minta Mas Arya untuk duduknya lebih rileks, lebih santai, ya Mas ya. Nah, sebelum juga saya menjelaskan bahwa saya di sini hanya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah ini ya Mas Arya. Iya Pak. Selesainya masalah ini, remeh Mas Arya sendiri, mari ke Mas Arya sendiri. Gitu ya Mas Arya. Iya Pak. Nah, saya juga punya waktu mungkin sekitar cuma 20 menitan, kurang lebih 20 menitan. Apakah Mas Arya ini kita mereschedule jadwal kita atau lanjut ya, untuk 20 menit ke depan ini? Lanjut aja sih Pak, mumpung saya lagi free juga. Ya, sekarang saya
menceritakan hal yang ingin Mas Arya selesaikan. Jadi itu saya punya rasa takut Pak terhadap hewan. Hewan ini tuh kecoa. Ya. Nah, sewaktu kecil itu saya punya kejadian. Waktu itu saya habis bermain sama teman saya Pak, nangkep kayak serangga gitu Pak, kayak capung, terus belalang gitu. Nah, kan itu waktu itu hujan ya Pak ya. Nah, selesai main itu saya pulang ke rumah. Tiba-tiba lampu mati. Nah, pas saya mau tidur, tiba-tiba itu ada kecoa Pak, datang ke badan saya, masuk masuk ke dalam. masuk ke dalam. Nah itu kan saya kaget ya, Iya. ini apa tuh, saya kali terus saya apa lah, nggak lari Pak, kayak loncat-loncat itu terus sambil dibas baju, ternyata kecoa. Nah itu yang buat saya takut. Nah takutnya itu saya tuh takut kecoa itu tiba-tiba masuk ke sela-sela badan saya gitu loh Pak. Itu sih yang saya takuti sampai sekarang. Dan itu yang membuat saya tuh trauma itu Pak. Oh, sampai sekarang ketakutan terhadap kecoa ini masih sering muncul ya Mas, setiap kali ketemu kecoa gitu. Iya sering muncul Pak. Ketakutan itu muncul waktu kecoanya datang ke arah Mas Arya, atau walaupun cuma sekedar Mas Arya cuma sekedar lihat kecoa aja dia takut, atau waktu dia datang ke Mas Arya kecoanya. Nah takutnya itu waktu masih jauh itu, saya udah masih lihat jauh itu udah mulai rasa takut Pak gitu. Oh, berarti Tapi takutnya nggak sampai yang berlebih, tapi masih takut kalau kecoa itu mendekat gitu. berarti tingkat ketakutan itu semakin tinggi ketika kecoanya ini datang menghampiri Mas Arya gitu ya. Tapi kalau Mas Arya cuma ngelihat, oh itu ada kecoa dan kecoanya juga nggak ngapa-ngapain, nggak nyerang ke Mas Arya, jadi aman-aman aja ya. Iya. Itu Pak. Nah, di rumah, maaf kalau saya boleh tahu, di rumah banyak kecoa kan? Di rumah kalau musim hujan aja nih Pak, banyak kecoa. Itu muncul banyak banget Di gitu. got biasanya gitu Pak, terus masuk rumah gitu, di kamar mandi gitu juga Pak. Ya. Sebelumnya Mas Arya apakah udah pernah nyoba buat menyelesaikan masalah ini sendiri? Belum sih Pak, soalnya saya benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana gitu Pak. Banyak saya rasa takut saya ke kecoa itu. Nah, dari rasa takut itu, gimana sih Mas respon dari orang tua? Apakah orang tua ini merasa terganggu juga? Kan pasti Mas Arya juga kalau diserang atau diganggu sama kecoa ini pasti menunjukkan tingkah laku yang bisa saja mengganggu orang lain kan Mas. Misalnya Mas Arya reaksinya berteriak, kan itu bisa jadi mengganggu orang lain, selain orang tua bisa saja mengganggu juga tetangga gitu. Bisa berteriak atau lari manjat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, respon orang tua itu seperti apa sih Mas? Nah, saya itu pernah Pak, waktu SMA itu ada kecoa di badan saya. Otomatis saya teriak kan. Nah, orang tua saya itu kebetulan itu kagetan gitu loh Pak. Nah, pas saya teriak itu tiba-tiba mama saya itu kaget, terus marah ke saya. Kok saya kok sampai bengok-bengok itu teriak gitu. Ini mah kecoa, tapi responnya mama itu kayak remeh gitu loh Pak sama saya. Halah cuma kecoa aja kok takut gitu loh. Oh, berarti respon dari orang tua juga kayak nyepelein trauma yang dihadapi sama Mas Arya ini ya? Iya. Kalau dari selama Mas Arya ketemu kecoa atau gimana itu, respon yang Mas Arya tunjukkan seperti apa sih Mas? Misalnya apakah Mas Arya berteriak atau Mas Arya lari? Sejauh ini gimana? Kalau saya cuma lihat kecoa dari jarak jauh ya Pak ya, saya cuma tekan aja. Tapi kalau kecoanya udah mulai, kan biasanya kalau ada kecoa ya Pak ya, saya semprot pakai baygon. Nah biasanya kalau disemprot kan kecoanya makin kayak lari gitu ya Pak, malah makin nyamperin ya. Itu saya biasanya lari gitu Pak, lari terus gerakannya makin tinggi gitu Pak. Itu langsung loncat gitu. Loncat mulai suara teriak gitu ya? Ya, nah pas teriak itu kalau misal kecoaknya udah nempel, Ya. nah itu mulai teriak, terus mulai kayak Udah apa gitu? Udah nyaman gitu ya?
Oh ya, dari masalah yang Mas Ari ceritain bahwa Mas Ari ini punya ketakutan terhadap kecoa ya Mas ya. Ini sudah muncul dari Mas Ari kecil Ya. dan sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang Pak. Oh, oke. Nah dan tingkah laku yang muncul itu dari trauma itu bisa berupa Mas Ari nggak nyaman, teriak-teriak, atau bahkan terkadang sampai ngeganggu ya Mas mungkin ya. Ya sampai mengganggu orang rumah, teman gitu Pak. Dan mungkin orang rumah juga terganggu ya Mas ya, dari masa cerita tadi seperti yang kata ibu, ala cuma kecoa bisa Iya. ya. Kan pasti mereka juga terganggu ya karena respon dari Mas itu ya. Iya kan saya tuh waktu itu teriak ya Pak. Kebetulan juga ibu saya kagetan, jadi ibu saya ngerasa gak nyaman kalau saya teriak-teriak itu. Oh ya, berarti masalah ini yang sudah muncul dari kecil, trauma yang dihadapi Mas ini sampai sekarang, dan respon Mas Arya ini Mas Arya yang pengen berubah ya Mas ya. Pengen Pak. Mas Arya pengennya kayak gimana Mas? Apakah Mas Arya pengennya sekedar apa ya Mas ya? Sekedar hilangin trauma ini yang sebelumnya takut kalau ketemu kecoa, dan selanjutnya Mas Arya biasa aja kalau ketemu kecoa, atau Mas Arya pengennya sampai Mas Arya suka sama kecoa, kayak kalau megang tuh nggak apa-apa, pengennya sampai gimana Mas? Ya itu sih Pak. Jadi tujuan pertama saya itu pengen yang hal-hal sepele dulu, kayak nggak cowok itu bisa jauh itu nggak tertekan gitu. Terus nanti yang paling terakhir itu megang kecoa itu saya bisa, terus kalau misal ada kecoa yang dengan saya, terus saya nggak kayak lagi, jadi bisa lebih tenang gitu Pak. Lebih relax saja gitu ya. Ya. Kalau menurut saya untuk sejauh ini tujuan kita berfokus pada setidaknya Mas Arya tidak menciptakan reaksi yang mungkin berlebihan. Oh iya. Seenggaknya ketika kecoa datang ke Mas Arya seenggaknya bisa cuma kabur aja gitu Mas, tanpa harus teriak, tanpa harus menimbulkan reaksi yang berlebihan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar ya. Ya. Kita akan fokus gitu Mas ya. Tapi mohon maaf, saya rasa untuk sesi hari ini cukup sampai di sini dulu. Oke Pak. Ya. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan teknik yang akan saya gunakan kepada Mas Arya untuk mengatasi masalah ini. Oke, iya Pak. Nanti saya kabari lewat via WA aja mengenai jadwal untuk sesi kedua ini. Oh iya Pak. Ya. Sebelumnya saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Mas Arya karena sudah datang di sini dan saya buat selesai masalah ini membantu Mas Arya. Terima kasih Mas ya. Saya juga terima kasih Pak sudah membantu saya buat merespon cerita saya, walaupun kedengarannya sepele ya Pak ya masalah kecoa, tapi saya senang bisa ada teman atau orang yang dengerin cerita saya. Saya juga mau cerita apapun pasti selalu menerima gitu Mas ya. Jadi Mas Arya juga nggak usah sungkan buat datang lagi gitu. Makanya nanti saya WA aja untuk pertemuan sesi kedua, Mas ya. Nanti saya via WA dan untuk pertemuan minggu depan untuk di hari apa dan di berapa Mas ya. Ya. Nah, kalau gitu saya pulang dulu ya Pak ya. Ya Mas ya. Terima kasih ya Pak. Lihat ya Mas. Iya Pak. Halo Mas, ayo silakan masuk. Ayo kita si Mas Arya ini tadi. Iya. Silakan dulu Mas. Pertemuan sesi kedua kita ya Mas ya? Iya Pak. Maaf ya saya hari mundur dari jadwal yang kita udah nentuin di WA Mas ya. Iya Pak. Soalnya kesibukan Mas ya. Gimana perjalanannya hari ini sih? Nggak macet sih Pak, tapi panas banget hari ini. Panas ya? Pelit ya? Iya. Semalam nonton tak Indonesia? Indonesia nonton Pak, tapi ya itu Kecewa ya? mainnya nggak jelas banget. Iya. Beda sama kayak eranya Sintayong, meskipun mainnya bertahan ya Pak, tapi kan bisa menang gitu. Oh iya iya. Kalau ini udah mainnya udah nggak jelas, terus kalah juga, buat saya sedih sih. Kalau harapan kita ya sebagai rakyat Indonesia kali ini Indonesia lolos gitu ya. Iya. Ternyata enggak pupus hari ini, udah pupus. Iya. Tapi nunggu 2030 berarti ya. 2000. Iya, Ya, kan 2030 kan 4 tahun sekali. Iya. Kita ini kan di
sekarang kita ini masukkan di sesi kedua ya Mas ya. Ya. Hari ini pertemuan untuk sesi kedua. Ya. Nah, dari sesi pertama saya datang kita cerita soal masa-masa dia mengenai ketakutan terhadap kecoa ya Mas ya. Ya. Ketakutan itu dari yang diceritakan oleh Mas Arya, trauma yang sudah hadir cukup lama dari masa dia kecil. Awalnya Mas Arya pulang ke rumah waktu kecil, tiba-tiba didatangi diganggu, kecuali itu masuk ke bagian pakaian dalam pakaian. Nah, mulai dari situ muncullah trauma terhadap kecoa ini ya Mas ya. Iya. Ya, dari ketakutan tersebut muncul juga reaksi-reaksi yang terkadang mungkin berlebihan gitu ya Mas ya. Iya. Teriak Iya. atau enggak loncat-loncat Iya. dan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Iya Pak. Nah, tujuan Mas Arya di awal itu kan pengen seenggaknya Mas Arya itu nggak munculin respon-respon yang kadang berlebihan Mas ya. Benar Pak. Nah, ya syukur-syukur dari hasil konseling ini Mas Arya malahan bisa suka loh sama kecoa ini. Oh iya Pak. Yang awalnya takut, terus sebenarnya udah nggak pelan-pelan nggak nunjukin reaksi yang berlebihan, dan akhirnya kok megang udah bisa megang gitu ya. Masih ada pengen gitu ya Mas ya. Bisa. Harusnya bisa ya Mas ya. Insya Allah. Kali ini di pertemuan kedua ini saya akan seperti pertemuan kemarin juga saya menjelaskan bahwa di pertemuan kedua ini kita akan fokus ke penerapan tekniknya ya Mas ya. Oh iya. Di sini saya akan gunakan teknik desentisasi sistematis. Mas saya udah pernah dengar kan mengenai teknik ini? Belum pernah dengar Pak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya Mas ya mengenai teknik desentisasi sistematis ini. Boleh Pak. Teknik desentisasi sistematis ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi fobia atau kecemasan terhadap sesuatu. Seperti Mas saya yang memiliki fobia terhadap kecoa, ketakutan terhadap kecoa. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini Mas. Sebelum kita masuk ke penerapan tekniknya, saya minta Mas Arya untuk lebih rileks lagi, duduknya lebih nyaman lagi, lebih santai lagi. Juga Mas Arya bisa tarik nafas dan lalu hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, apakah Mas sudah rileks? Sudah Pak. Di sini kita akan masuk ke penerapan tekniknya Mas ya. Saya akan menunjukkan foto kecoa. Nah, coba Mas Arya bayangkan kecoa ini ada di hadapan Mas Arya dengan jarak 2 meteran. Ya. Gimana rasanya? Ada sedikit rasa takut sih Pak yang muncul, tapi biasa aja, saya masih biasa lah. Kalau kecoanya saya lebih dekatkan ke jarak 1 meter, gimana rasanya? Rasa takut saya mulai meningkat Pak, terus agak itu gitu, pengen segera lari dari kecoa. Coba Mas Arya bayangkan kecoa ini lebih dekat lagi ke Mas Arya dengan jarak mungkin sekitar 30 cm. Udah, saya mulai takut sih Pak, mulai kabur ya, udah mulai lari dari kecoanya. Oke ya, oke baik. Selanjutnya saya minta Mas Arya untuk perlahan menutup mata. Terus selanjutnya Mas Arya saya minta untuk menarik nafas yang dalam, hembuskan, sekali lagi menarik nafas, hembuskan. Sekarang saya minta Mas Arya membayangkan Mas Arya sedang menonton siaran sepak bola di malam hari yang tenang, di mana kondisi di rumah itu sudah tenang, orang tua Mas Arya juga sedang istirahat. Nah, di siaran sepak bola menunjukkan menit terakhir dan Arsenal mendapatkan voucher penalti, di mana hasil dari pertandingan ini ditentukan dari penalti yang didapat oleh Arsenal di menit terakhir ini. Sebelum bola ini ditendang,
perasaan Mas Arya pastinya sangat senang ya Mas ya mendapat piranti ini. Ya. Coba Mas Arya bayangkan sejenak ketika sebelum ditendangnya bola ini, kecoa muncul di pintu rumah Mas Arya. Apa yang Mas Arya rasakan? Mulai agak sedikit takut sih Pak, tapi biasa aja. Soalnya kan jarak dari saya nonton bola itu di ruang tamu ke pintu kamar saya itu jauh, sekitar 2 sampai 3 meter. Jadi saya sedikit takut aja. Nah, tiba-tiba kecoa ini melangkah ke meja di depan televisi Mas Arya. Yang pastinya di saat ini Mas Arya sedang merasakan fokus terhadap hasil tendangan yang akan diambil oleh pemain nasional ini kan Mas. Nah, waktu kecoa ini sudah sampai di meja televisi Mas Arya, apa yang Mas Arya rasakan? Saya langsung lari sih Pak. Saya lebih milih lari daripada lihat penaltinya sampai itu tadi Pak. Saking karena Mas Arya takut ya. Ya. Aku tiba-tiba kalau loncat gitu Pak. Nah, bisa Mas Arya mencoba untuk lari, dan kecoa ini terbang ke arah Mas Arya Iya. dan menempel di bahu Mas Arya. Apa yang Mas Arya rasakan? Saya langsung basah-basah gini Pak kecoanya. Terus saya teriak gitu. Siapa? Iya. Gak nyaman ya? Hanya Oke, baik. Sekarang saya minta Mas Arya untuk membuka mata, boleh membuka mata. Sekali lagi saya minta Mas Arya untuk menarik nafas yang dalam. Hembuskan. Menarik nafas sekali lagi Mas. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dan hembuskan. Setelah Mas Arya membayangkan kejadian tadi, saya ingin kembali menunjukkan gambar dari kecoa ini Mas ya. Gimana Mas rasanya? Coba Mas Arya kembali membayangkan kecoa yang saya tunjukkan ini yang berada di jarak 2 meter ini, apa Mas Arya rasakan? mulai agak sedikit terdas Pak, kayak biasa aja. Saja ya. Nah, saya akan sedikit mendekatkan ke Mas Arya, mungkin kita jarak 1 meter ini. Apa yang Mas Arya rasakan? Mulai deg-degan. Soalnya kan semakin dekat gitu Pak. Saya kalau semakin dekat belum bisa tahu saya. Bayangkan kecoa ini hingga di mana Mas Arya. Saya kabur terus berusaha mengusir kecoa. Saya juga dari musim ini saya bisa melihat bahwa ada perubahan sedikit ya Mas ya. Dari yang sebelumnya Mas Arya di jarak 2 meter, Mas Arya sudah merasa sedikit cemas. Tadi saya lihat respon Mas Arya sudah cukup lebih tenang. Namun ketika saya memajukan di jarak 1 meter, Mas Arya masih bereaksi yang sedikit kecemasan gitu ya. Iya. Saya sudah melihat sedikit kemajuan dari Mas Arya. Pak. Sekarang saya akan berikan ini tugas rumah ya Mas ya. Iya. Tugas rumah ini cuma berupa kertas yang harus Mas Arya catat, yang harus Mas Arya isi. Nah, di sini saya minta Mas Arya untuk di sini saya akan minta Mas Arya untuk kedepannya menulis tahapan-tahapan setiap Mas Arya ketemu kecoa ya, mulai dari apa yang Mas Arya rasakan setiap Mas Arya ketemu kecoa dengan jarak 2 meter. Selanjutnya apa yang Mas Arya rasakan jika kecoa ini berjarak 1 meter. Nah, nanti Mas Arya nyatet
sampai kalau semisal Mas Arya punya kejadian di mana kecoa ini mencoba mengejar Mas Arya atau mencoba untuk hinggap di badan Mas Arya. Nanti semua yang terjadi Mas Arya catat aja ya. Oh ya Pak. Nanti setelah Mas Arya catat, dan Mas Arya nanti bisa hubungin saya lagi untuk kita ketemuan lagi buat evaluasi lagi, buat kita melihat kemajuan dari Mas Arya dan Mas Arya. Ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya Mas ya. Oke Pak. Oke. Nanti saya kirim via email aja ya Mas ya. Tugas-tugasnya. Oh, iya. Nanti Mas Arya bisa print. Mas Arya print, nanti Mas Arya isi ya. Formatnya saya buat lagi Mas ya. Ya. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih buat Mas Arya karena Mas Arya udah bersedia buat datang, buat percaya sama saya ucapin terima kasih banget ya Mas ya. Saya juga terima kasih Pak sudah dikasih teknik buat nurunin rasa takut terhadap kecoa itu Pak. Ya. Saya minta maaf juga kalau misal saya salah ngomong atau salah kata yang buat perasaan Mas Arya nggak nyaman, salah kondisi ini saya minta maaf ya. Ya, ya, Pak. Terima Terima kasih ya Pak ya. Hati-hati Mas ya. Ya, Pak. Hati-hati Mas. Bisa Mas.